Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrizawa Ramadhani, mahasiswa semester 6 Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa barang yang ada di sekitar saya yang termasuk sebagai barang tidak ergonomis dan menjelaskan mengapa barang tersebut dikatakan sebagai barang yang tidak ergonomis serta bagaimana seharusnya barang tersebut agar menjadi barang yang ergonomis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ergonomika dosen pengampu Pak Riko, Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Selamat menonton. Nah, untuk barang yang tidak ergonomis pertama adalah kabel olor yang berbentuk seperti ini. Kabel olor ini memiliki 3 stop kontak, 1, 2, 3, yang dimana setiap stop kontak hanya berjarak setengah sentimeter. Setiap stop kontak tidak bisa digunakan sekaligus. Kita hanya bisa menggunakan 1-2 stop kontak saja karena jarak yang cukup dekat berbeda dengan barang yang memerlukan stop kontak. Misalnya, dalam situasi yang bersamaan saya ingin mengecas HP. Saya masukkan di dalam stop kontak di bagian ujung seperti ini. Dan saya juga ingin menyetrika baju. Jadi saya masukkan. Nah, kabel setrika baju saya tidak cukup untuk masuk ke dalam stop kontak, sehingga saya harus mencabut cas HP saya agar kabel setrika bisa masuk dengan sempurna. Lalu sebaliknya, saya ingin mengecas HP saya dan dia juga tidak bisa masuk, jadi hanya bisa digunakan 1 stop kontak saja. Agar ketiga stop kontak bisa digunakan dengan baik, sebaiknya stop kontak harus berjarak minimal masing-masing 3 cm agar semua benda yang ingin kita gunakan dalam waktu bersamaan bisa masuk sekaligus. Terima kasih. Nah, untuk barang tidak ergonomis kedua adalah tas berbentuk seperti ini. Ketika saya ingin menutup tas, saya hanya perlu menarik 2 ujung tali yang berada di sisi kanan dan kiri seperti ini. Nah, perlindungan seperti ini sangat memudahkan sekali agar tasnya bisa terbuka kembali. Tanpa kita sadari, jika tas terbuka kembali, barang yang ada di dalam tas kita akan jatuh atau barang kita akan dilihat orang lain dan itu bisa sangat mungkin barang tersebut untuk diambil oleh orang lain. Baiknya, agar hal itu tidak terjadi, tas harus dilengkapi dengan penutup atau pelindung yang dilengkapi dengan resleting di tengah tas dari atas hingga bawah. Bisa dilengkapi dengan kancing klik yang berada di tengah tas seperti ini. Nah, hal ini sangat meminimalisir agar barang yang ada di tas kita jatuh dan agar barang yang di dalam tas kita tidak mudah diambil oleh orang lain. Nah, teman-teman, untuk barang tidak ergonomis selanjutnya adalah sapu seperti ini. Sapu ini hanya memiliki panjang tangkai tidak lebih dari 1 meter. Nah, agar area bawah sapu menyentuh lantai, kita harus menundukkan sedikit badan kita dan tangkai pendek sangat menyulitkan kita untuk menjangkau area-area yang sulit untuk dibersihkan seperti area di bawah ranjang, area di bawah lemari, di bawah rak buku, di bawah meja belajar dan sebagainya. Sebaiknya sapu harus lebih panjang dari 1 meter agar kita bisa menyapu dengan kondisi badan tegak dan tangan seperti ini agar tangan kita tidak mudah pegal seperti ini. Dan dengan panjang lebih dari 1 meter, kita sangat mudah sekali untuk menjangkau area-area yang ingin kita sapu meskipun area itu sulit untuk disapu, untuk dijangkau. Seperti yang tadi saya sebutkan adalah area di bawah ranjang, di samping lemari, di bawah meja belajar, ataupun di bawah rak buku dan rak sepatu, seperti itu. Nah, untuk barang yang tidak ergonomis selanjutnya adalah kursi. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, kursinya memiliki alas duduk dan tempat sandaran yang kecil dan keras. Sehingga ketika kita duduk dalam posisi seperti ini dan dalam waktu yang lama, ini sangat memungkinkan sekali badan kita itu terasa capek, terasa pegel dan terasa sakit. Apalagi di bagian pinggul dan di bagian punggungnya, teman-teman. Nah, sebaiknya kursi agar nyaman digunakan
Alas tempat duduk bisa diberikan oleh busa agar ia terasa empuk dan tidak menimbulkan rasa sakit. Dan tempat sandaran mungkin agak sedikit lebih tinggi kan, seperti mungkin di sekitar sini untuk menjangkau area di dekat pundak kita. Sehingga ketika kita ingin bersandar itu kita tidak terasa pegel. Dan juga tempat sandaran bisa dilengkapi dengan busa seperti alas kursi agar tidak menimbulkan rasa sakit. Seperti itu. Untuk barang terakhir yang menurut saya tidak ergonomis adalah capit. Capit penggoreng yang berbentuk seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman, panjang capit hanya sekitar 15 hingga 20 cm, yang dimana ketika kita ingin membalik makanan di area wajan dekat kompor, tangan kita sangat berjarak dekat sekali dengan kompor, yang dimana tangan kita akan cepat merasa panas dan memungkinkan sekali untuk tangan kita bisa terkena cipratan minyak panas ketika kita ingin membalikkan makanan. Jadi menurut saya capit seperti ini sangat tidak ergonomis. Sebaiknya capit bisa lebih panjang sedikit, minimal 30 cm, agar tangan kita ketika ingin membalik makanan menggunakan capit tidak terlalu terkena dengan area kompor yang panas. Seperti itu. Teman-teman, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada saya salah kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.